Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku yang telah mendapatkan bentuk Ultra Insting sempurna membuat Moro kewalahan. Goku menjelaskan alasannya bisa menghindari serangan Moro, yaitu dia bergerak tanpa berpikir. Dengan begitu, tubuhnya bisa bertindak sendiri dan memutuskan untuk menghindar. Itulah alasan kenapa semua serangan Moro nggak dapat mengenai Goku. Mendengar itu, Moro sendiri masih nggak percaya. Dia yang begitu kesal kembali ngeden sekuat tenaga untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Teman-teman yang merasakannya sontak jadi panik. Sedangkan Goku masih tenang sambil membuat kuda-kuda untuk menahan serangan Moro. Dan saat Moro menyerangnya, Goku menggunakan ki-nya untuk mengangkat Moro ke atas, lalu meninjunya dengan keras. Kedahsyatan pukulan Goku membuat sebuah gelombang besar yang bahkan sampai menyebar ke seluruh bumi. Dan dari serangan itu Moro sampai terpental ke atas. Beerus berkata jika tadi itu adalah hal yang sempurna. Whis membalas, Beerus jarang sekali memuji seseorang. Beerus bilang jika Goku memang layak mendapatkannya. Gerakan Goku yang sekarang katanya sudah seperti seorang dewa. Kemudian Goku menyadari kehadiran mereka dan segera menyapanya. Beerus lalu bilang agar Goku segera menyelesaikan pertarungannya agar mereka bisa secepatnya makan. Goku pun hanya tersenyum mendengarnya. Kemudian Moro yang tadi terpental ke langit lalu terjatuh lagi ke tanah dengan tubuhnya yang sudah sekarat. Serangan tadi Goku tegaskan sebagai pengingat bahwa kekuatan Moro nggak akan bisa mengalahkannya. Sekaligus untuk membuat Moro sadar dengan rasa sakit dan penderitaan pada orang-orang yang Moro bunuh. Moro bangkit lagi dengan luka yang sangat parah. Tapi dia sepertinya masih belum terima kenyataan ini. Dia masih merasa kekuatannya di atas Goku dan berkata bahwa dewa adalah makanannya. Lalu Moro kembali berteriak dengan keras yang banyak mengeluarkan energi lapa di seluruh tanah. Mirip seperti planet yang akan hancur. Meski begitu, Goku masih tetap tenang menghadapinya. Lalu Moro tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan bersiap akan menyerang Goku. Namun Goku yang sekarang dapat mengetahui kehadirannya lalu balik menghajar Moro sebelum Moro menyerangnya. Moro terkena lapa ciptaannya sendiri membuat tubuhnya terbakar sampai gosong. Kemudian Goku meminta Moro untuk berhenti karena bumi bukanlah mainannya lagi. Tapi Moro bilang kalau bumi adalah planet yang dicintai Goku, maka dia akan menyerapnya. Sebelum itu terjadi, Goku kembali menghajarnya dengan keras sampai Moro terpental menghantam bukit. Gak cuma itu, tubuhnya juga kemudian tertimpa serpihan bukit. Udah jatuh tertimpa tangga pula cuy. Nah dari hal itu Moro meminta pertolongan. Jaco yang dengar aja sampai kaget. Apakah Moro benar-benar menyerah? Lalu Goku bertanya dulu pada Jaco apakah Moro dihukum mati? Ya, Jaco menjawab itu benar dan meminta Goku untuk melakukannya. Tapi tiba-tiba Goku merobek bajunya yang memiliki simbol polisi galaksi. Dia menolak perintah polisi galaksi dan berkata akan melawan Moro sebagai manusia bumi. Daripada membunuh Moro, sepertinya Goku punya rencana lain. Jaco yang dengar aja sampai kaget. Whis menyadari dengan Goku merobek baju itu, maka sekarang Goku telah keluar dari polisi galaksi. Beerus sontak menjadi kesal dan punya firasat buruk mengenai ini. Kemudian dengan energi ki-nya, Goku menghancurkan batu yang menimpa Moro hingga dirinya bisa bangkit lagi. Lalu Goku pergi dulu ke tempat lain untuk mengambil kacang Senju. Setelah itu Goku kembali ke tempat Moro dan berkata akan melepaskannya jika Moro setuju untuk kembali ke penjara galaksi. Nah Moro yang kelelahan tentunya akan berbohong untuk setuju dengan kata-kata Goku. Si Goku yang sifatnya bodoh ini malah memberikan kacang Senju itu kepada Moro dan meminta Moro untuk segera memakannya. Krillin yang lihat aja sampai panik. Kemenangan yang dikit lagi mereka dapatkan mungkin akan menjadi sia-sia. Moro pun memakan kacang itu dan seketika aja staminanya kembali pulih. Dia bahkan gak nyangka pemulihannya lebih cepat dari 73. Lalu apa yang kita khawatirkan pun akhirnya terjadi. Moro mengkhianati Goku dan berkata dia nggak mau kembali ke penjara. Dia malah balik menyerang Goku karena merasa kekuatannya sudah pulih. Tapi saat tangan Moro mengenai Goku, tiba-tiba tangannya malah patah. Whis menjelaskan jika Ultra Insting diasah sampai ke tingkat ini, maka tubuhnya akan jadi sekeras baja. Sedangkan Beerus benar-benar jengkel ngelihatnya di mana Goku malah bermain-main seperti itu. Lalu Goku jongkok di depan Moro dan menegaskan bahwa kekuatan Moro yang sekarang gak mungkin bisa mengalahkannya. Karena itu Goku menyuruh Moro untuk berlatih dulu agar dirinya menjadi kuat tanpa harus memakan planet lagi.
Di sini Moro merasa sangat diremehkan. Dan seperti biasa, alasan Goku membiarkan Moro hidup karena dia ingin bertarung dengannya sekali lagi. Karena Goku merasa Moro adalah lawannya yang paling kuat. Gimana kabarnya Jiren ya? Jaco yang dari tadi dengerin sontak begitu kesal dan meminta Goku untuk segera membunuhnya. Dia tahu Moro tadi udah mengkhianati mereka, jadi nggak ada alasan lagi untuk mempercayainya. Goku pun mengerti dengan hal itu, tapi dia masih mengharapkan Moro untuk berubah. Jadi dia bertanya sekali lagi apakah Moro akan setuju. Moro sendiri merasa begitu tertekan karena kekuatannya sekarang gak bisa mengalahkan Goku. Tapi tiba-tiba bagai bak dapat keajaiban, Moro melihat tangannya yang dipotong oleh Merus sebelumnya. Karena itu Moro pun memiliki sebuah rencana dan bangkit lagi dengan perasaan senang. Sedangkan Goku yang gak dapat jawaban apapun berpikir jika pilihan Moro adalah mati. Jadi dia pun kembali ke bentuk Mui untuk segera membunuh Goku. Di samping itu Goku masih belum menyadari rencana Moro ya. Dan kita akan melihat bagaimana rencana Moro dijalankan. Moro bertanya dulu pada Goku siapakah sebenarnya Merus. Goku menjawab jika Merus adalah guru yang sudah melatihnya. Nah, mendengar itu Moro akhirnya menyimpulkan bahwa Merus juga bisa menggunakan Ultra Instinct seperti Goku. Jadi dengan semangatnya dia mengambil tangannya yang terpotong lalu memasangkannya kembali ke tubuhnya. Moro berkata dia pun akan menggunakan Ultra Instinct seperti Goku. Dia memindahkan kristal di tangan ke dahinya yang ternyata kekuatan Merus memang sudah dia dapatkan. Ternyata sebelum Merus memotong tangan Moro, si tangan itu sudah lebih dulu meniru kekuatan Merus. Jadi kekuatan apapun yang dimiliki Merus, kini Moro pun bisa menggunakannya, termasuk Ultra Instinct. Di saat Merus sudah mati pun dirinya malah meninggalkan masalah. Krillin yang seperti sudah tahu endingnya bakal begini berkata mereka akan tamat. Begitu juga dengan Jaco yang kecewa pada Goku karena gak langsung menghabisi Moro saat dia lemah. Kelihatannya ending kayak gini pernah kita lihat juga saat pertarungan Goku melawan Cell ya. Sifat Goku yang lembek benar-benar merepotkan. Kemudian Moro menggunakan Ultra Instinct dan langsung menyerang Goku dengan ganas. Seketika pukulannya membuat Goku sampai terhempas mundur. Lalu mereka menyerang lagi bersama-sama sampai keduanya beradu pukulan. Dampak dari pukulan mereka seketika menghancurkan tempat itu menjadi debu. Beruntungnya Krillin dan Jaco diselamatkan oleh Whis. Lalu Goku mengajak Moro untuk menjauh dari tempat ini karena dia nggak mau sampai bumi hancur. Tapi Moro yang menyadari itu langsung bergerak untuk menyerangnya. Jual beli pukulan mereka sangat seimbang karena saat ini Moro pun bisa menggunakan Ultra Instinct dengan baik. Kemudian mereka kembali kejar-kejaran dengan cepat sampai keduanya mengelilingi bumi berkali-kali. Moro yang tahu Goku cuma mengulur waktu lalu membelah tubuhnya jadi dua untuk mencegat Goku dari depan. Dan boom, Goku pun terkena tendangan Ronaldo Moro. Mereka berdua sama-sama kembali ke darat dan Moro menegaskan bahwa dia lebih unggul karena masih memiliki sihir. Tapi Goku nggak gentar sedikit pun mendengarnya. Setelah itu mereka kembali saling menyerang dengan brutal dan Goku berhasil menghajar tangan Moro. Moro sendiri masih merasa congak karena dengan Ultra Instinct tubuhnya pun akan sekeras baja. Tapi dia belum menyadari bahwa tangannya telah menerima luka. Ditambah tangannya pun menjadi besar, namun Moro yang belum sadar juga terus melancarkan serangannya. Nah, saat Goku kembali menghajar Moro dengan keras, disitulah tubuh Moro mulai menunjukkan keanehan, di mana tubuhnya malah menjadi bengkak seakan-akan dia kini menjadi zombie. Whis menjelaskan alasan tubuh Moro membengkak karena mencoba menahan kekuatan malaikat yang mengalir di tubuhnya. Beru sendiri setuju akan hal itu karena baginya kekuatan dewa itu nggak bisa diremehkan. Dan setelah beberapa kali Goku menghajar Moro, tubuhnya kini malah semakin bengkak. Goku sendiri menyadari hal tersebut di mana tubuh Moro telah mencapai batasnya. Goku aja bilang untuk menguasai Ultra Instinct tubuhnya harus diasah dulu agar bisa menahan kekuatan ini. Sedangkan Moro hanya bisa memakai kekuatan ini tanpa tahu batasan tubuhnya. Jadi Goku meminta Moro untuk segera membuang kekuatan Merus sebelum tubuhnya meledak berkeping-keping. Meski begitu, Moro sendiri masih merasa sombong karena dia sudah menyerap banyak planet ke tubuhnya. Jadi Moro sangat percaya tubuhnya bisa menyerap apapun tanpa batasan. Saat Moro menyerang lagi, Goku langsung menghajarnya dengan keras sampai Moro terkapar tidak berdaya. Whis sepertinya menyadari sesuatu bahwa kejadian buruk akan terjadi. Jadi dia meminta Goku untuk tidak bermain-main dan segera membunuh Moro saat ini.
Goku pun mengerti dan langsung mengarahkan tangannya pada serangan terakhir. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengerikan. Tanah berguncang cukup keras yang ternyata itu disebabkan oleh Moro yang memakan tanah di sana. Moro juga langsung menyemburkan laser besarnya. Moro berkata dia tidak cuma makan tanah tapi telah bersatu dengan seluruh planet bumi. Dengan begini, Moro menegaskan dia telah melampaui batas tubuhnya. Whis aja sampai gak nyangka masalahnya sudah sejauh ini. Whis menjelaskan pada yang lain, Moro menjadikan bumi sebagai tubuhnya tidak lain demi menahan kekuatan malaikat. Yang artinya planet bumi sekarang memiliki takdir yang sama dengan Moro. Membunuh Moro sama artinya dengan menghancurkan bumi. Selain itu, setelah energinya membengkak, maka Moro akan meledak dan menghancurkan seluruh galaksi. Hal itu sangat mungkin karena Moro telah membawa kekuatan malaikat yang begitu besar. Jadi, bukan cuma bumi tapi seluruh planet akan musnah. Ngedenger itu si Goku baru deh nunjukin muka yang panik. Tadi ngapain aja lu bro? Sementara itu, para G-Factor merasakan energi mereka kini sedang diserap. Vegeta meminta mereka untuk segera menyingkir dari tanah. Dia begitu kesal karena Goku selalu saja membuat mereka kerepotan. Nah, karena Moro ini udah bersatu dengan bumi, jadi dia bisa menyerap energi para manusia di seluruh dunia. Goku mencoba menghentikan Moro, tapi sayangnya banyak tangan Moro yang keluar dari tanah. Dengan begitu, Goku sangat kesulitan untuk bisa menyentuh kepalanya. Whis menjelaskan jika energi Moro terus membesar tanpa terkendali, yang hal itu menyebabkan Moro akan segera meledak. Meski begitu, sebenarnya masih ada satu cara untuk menghentikannya, tapi Whis ragu apakah Goku bisa melakukannya. Di saat kondisi gawat seperti ini, Berus akhirnya memutuskan untuk membantu mereka. Dia bilang hancurnya bumi akan sangat merepotkan. Wah, si kucing Bambino akhirnya mau turun tangan juga ya. Tapi tiba-tiba Whis mendapatkan kabar nggak terduga bahwa mereka dipanggil oleh Daishinkan. Sontak saja Berus langsung panik bahwa ini ada hubungannya dengan kematian Merus. Jadi Berus membatalkan niatnya membantu mereka dan mengajak Whis untuk pergi. Dia juga memarahi Sindul dan menyuruhnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebelum itu, Whis pergi dulu ke tempat Goku untuk ngasih tahu cara mengalahkan Moro. Dia bilang Goku harus menghancurkan kristal yang ada pada Moro sama seperti yang Merus lakukan. Jika Goku berhasil, maka Moro akan hancur dan bumi tetap utuh. Alasannya karena kekuatan malaikat pada Moro telah tiada. Whis meminta Goku untuk yakin pada kekuatannya sendiri. Setelah itu, Berus dan Whis pun pergi meninggalkan bumi. Tiba-tiba, tubuh Moro semakin besar lagi membuat kristal itu mulai nggak kelihatan. Kemudian, Vegeta juga datang ke tempat itu dan kembali berusaha untuk melepaskan energi Moro. Nah, dengan bantuan Vegeta, tubuh Moro kembali mengempis membuat kristal itu kembali terlihat. Terakhir, Goku pun langsung bergerak mengincar kristal itu. Dia melewati banyak tangan yang menghadangnya, tapi karena terlalu banyak, Goku malah terperangkap. Vegeta juga sudah kehabisan tenaga karena penyerapan Moro jauh lebih cepat dari kemampuannya. Goku begitu kesal kenapa hanya Merus yang bisa melakukannya. Goku menyadari jika kekuatannya ini mungkin masih jauh di bawah Merus. Sedangkan Jaco mendapat ide untuk meminta bantuan dari Kaioshin. Jadi dia langsung pergi ke istana kami. Goku yang kekuatannya juga diserap sontak kembali ke bentuk biasa. Teman-teman kemudian datang ke tempat itu untuk meminta Vegeta melakukan tekniknya secara terbalik. Nah, simpelnya Vegeta akan mengambil energi G-Factor lalu memberikannya pada Goku. Mirip-mirip seperti Genki Dama lah. Mereka pun menyalurkan energi mereka dan Piccolo meminta Dende untuk meminta yang lain melakukannya juga. Termasuk Goten dan Trunks yang saat ini lagi menjaga di Pulau Hewan segera memberikan energi mereka. Setelah terkumpul, Vegeta pun langsung melemparkannya pada Goku. Dalam sekejap Goku mendapatkan kekuatannya lagi, namun ternyata hanya pada tahap Super Saiyan Blue. Energi mereka semua benar-benar belum cukup. Bulma mengetahui sesuatu jika Goku harus membutuhkan energi sekelas dewa. Karena yang akan Goku gunakan adalah Ultra Instinct. Sedangkan Goku yang masih terperangkap energinya terkuras dan kembali ke bentuk biasa. Lord Yamcha menyarankan agar mereka meninggalkan bumi lalu memakai bola naga untuk memperbaiki semuanya. Tapi Krillin menjawab hal itu nggak bisa dilakukan. Karena bukan cuma bumi yang hancur tapi seluruh alam semesta ketujuh. Ditambah saat ini Moro sudah kehilangan akalnya yang menandakan dia akan segera meledak. Meski begitu, teman-teman sudah membulatkan tekad untuk berjuang sampai akhir. Apapun hasilnya mereka akan terima. Begitupun dengan Lord Yamcha yang sudah pasrah untuk mati jomblo.
Nah, saat semuanya nggak menyerah, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Muncullah sebuah energi super besar yang datang menghampiri mereka. Goku merasakan jika energi ini mempunyai kekuatan dewa. Pangeran Congak begitu bingung siapa sebenarnya yang mengirim energi ini. Dan kita pun akan diperlihatkan yang mengirim energi ini ternyata adalah Uub, reinkarnasi iblis Majin Buu. Dengan arahan dari Dai Kaioshin, Uub pun melakukannya dengan baik. Dan tanpa pikir panjang, Vegeta pun segera melempar super energi itu kepada Goku, membuatnya mendapatkan kekuatannya kembali. Bahkan dengan energi yang super besar itu membuat Goku bisa membangkitkan Susanoo versi dewa. Bentuknya sama dengan tubuh Goku. Apakah lebih hebat dari Susanoo Sasuke ya? Teman-teman yang lihatnya aja sampai terpukau. Goku langsung mendesak tubuh Moro ke tanah dan lalu menghancurkan kristal itu. Saat meninju kristal itu, nampak Goku keluar dari Susanoo-nya. Whis yang menyadari itu nampak begitu senang karena Goku telah berhasil melakukannya. Setelah kristal itu hancur, Moro pun meledak dengan dahsyat tapi tidak bersama bumi ya. Teman-teman pun sontak begitu senang dan segera memeluk Goku. Di istana kami, para family G-Factor juga langsung merayakan kemenangan mereka, termasuk Master Roshi dan para Yadrat yang sudah berjuang melatih Vegeta. Iriko yang masih di sana pun akhirnya bisa kembali. Kemudian Vegeta bertanya pada Goku dari mana asalnya energi besar itu. Goku berkata dia sendiri nggak tahu, tapi sepertinya masih ada orang lain yang lebih hebat di dunia ini. Dan suatu hari pastinya mereka akan tahu dengan sendirinya. Di sisi lain, Dai Kaioshin berterima kasih pada Uub karena sudah menyelamatkan alam semesta. Uub sendiri masih nggak paham apa yang dia lakukan. Lalu Dai Kaioshin berkata bahwa dia dan Uub adalah satu sebangsanya. Setelah itu, Dai Kaioshin pun menghilang. Uub menyangka jika dirinya mungkin sedang bermimpi. Begitulah aksi perdana Uub untuk menyelamatkan alam semesta. Setelah Dai Kaioshin kembali ke istana, dia pun kembali bertukar kesadaran dengan Bundut. Bundut tidak memiliki ingatan tentang Dai Kaioshin karena sewaktu mereka bertukar, Bundut merasa dia sedang tertidur. Kelihatannya ini bakal baik untuk kedepannya, bukan? Setelah itu, Satan akan mengadakan pesta besar dan meminta semuanya untuk datang. Semuanya pun datang ke pesta itu dan mereka nampak bahagia dengan bumi yang kembali damai. Lalu Goku mengantar SK kembali ke planetnya. Dengan bola naga planet Namek, mereka mengembalikan planet yang dihancurkan Moro dan membangkitkan mereka yang terbunuh. Begitulah alam semesta kembali seperti semula. Dan setelah beberapa hari kemudian, Goku, Vegeta, dan Bundut diajak ke markas polisi galaksi untuk diberikan medali atas perjuangan mereka yang luar biasa. Raja Galaksi memberikan medali itu sekaligus dia sungguh bangga pada mereka. Dan sekali lagi momen konyol terjadi. Saat Raja Galaksi ingin bersalaman dengan Goku, si Goku malah megang anunya lagi. Kelihatannya Goku malah keenakan ya. Keempat orang yang mendapatkan medali MVP adalah Son Goku, Vegeta, Majin Buu, dan juga Jaco, yang berjuang sampai akhir meskipun beban. Tapi ada satu lagi yang mendapatkan medali itu, yaitu Merus, yang tiba-tiba muncul mengagetkan mereka. Goku dan Vegeta sampai gak nyangka jika Merus hidup kembali. Merus menjelaskan jika dirinya memang mati namun sebagai malaikat, tapi kini dia hidup sebagai manusia. Kita pun akan diperlihatkan bagaimana Merus bisa hidup kembali. Beberapa hari sebelumnya, Berus dan Whis dipanggil oleh Daishinkan. Daishinkan begitu kecewa pada mereka karena mereka nggak bisa membimbing Merus ke jalan yang baik. Daishinkan biasanya akan memusnahkan malaikat pelanggar untuk selama-lamanya. Tapi Daishinkan hanya memusnahkan Merus sebagai malaikat dan membangkitkannya lagi sebagai makhluk panah. Jadi Merus sudah bukan lagi seorang malaikat. Dan ternyata yang meminta semua itu dikabulkan adalah Kaioshin. Berus sontak menjadi kesal karena Kaioshin sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Karena jika Kaioshin mati maka Berus pun akan mati. Mereka ini sudah diciptakan satu paket ya. Dan gak sampai di situ, Daishinkan juga akan memberikan hukuman pada mereka. Hukuman yang dimaksud adalah mereka harus menjadi kuda-kudaan bagi dua Geno. Sedangkan Whis menjadi wasit untuk menentukan kecepatan mereka. Di sini sifat jahil Daishinkan diperlihatkan, di mana dia ingin mencari pengasuh bagi Geno dan katanya mereka adalah orang yang tepat. Berus yang tersiksa begitu kesal pada Goku karena ulah Goku lah Merus sampai melanggar aturan. Jadi Berus meminta Whis untuk ngecek apa yang Goku lakukan sekarang. Nah, saat dengar Goku lagi pesta di markas polisi galaksi, Berus sontak bertambah kesal. Di saat dirinya tersiksa, Goku malah enak-enakan. Dia berkata bahwa Goku harus membayar semua ini. Setelah itu Goku, Vegeta, dan yang lain telah resmi selesai dari keanggotaan polisi galaksi.
mereka akan kembali sebagai pejuang bumi. Nah, itulah dia akhir dari Moro Saga. Gimana, seru banget bukan? Nantikan saga selanjutnya ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.